Oke, sip. Oke, hari ini kita ngomong tentang investasi. Nanti sebagian kita ngobrol fokus yang ke saham. Nah, ini seperti biasa, ini ada disclaimer. Jadi, slide dan informasi yang dibuat di eh, materi ini itu targetnya adalah untuk tujuan edukasi literasi keuangan. Dan proses perencanaan keuangan dalam slide ini itu dibikin sesimpel mungkin supaya lebih mudah dipahami. Jadi kondisi nanti di prakteknya itu mungkin bisa lebih kompleks dari apa yang digambarkan di slide-slide ini. Terus bahan ini itu disadur dari banyak sumber sehingga bahan-bahannya ini itu adalah hak intelektual bersama. Nah, sesi ini adalah sesi sharing, jadi saya harap kita bisa interaksi dua arah supaya apa yang kita diskusikan di sini itu saya juga dapat updatean dari teman-teman. Oke, nah secara umum kelas ini itu adalah kelas serial, jadi ada modul besar. Dari modul besar itu saya pisah-pisah jadi beberapa modul kecil. Nah, modul-modul kecil ini saling berhubungan, tapi setiap kali acara atau setiap modul kecil itu teman-teman bisa ikutin tanpa terganggu harus ngikut modul sebelumnya. Oke, secara umum kerangkanya ini seperti ini. Jadi ada 3 kerangka utama, itu ada topik umum, terus topik investasi umum, sama topik saham lanjutan. Nah, khusus untuk topik saham lanjutan, itu kita akan buat untuk kelas-kelas praktisi. Jadi maksudnya memang kalau teman-teman nanti yang ingin langsung praktek ke saham, itu kita akan bikin kelas ekspresnya. Jadi bahannya sebetulnya kurang lebih sama seperti apa yang saya sharing di sore. Cuman kalau di sharing di sore itu kita nyicil ceritanya. Nah, tapi kalau nanti di kelas ekspres itu bisa dikebut dalam 2 hari. Oke, nah yang hari ini kita bahas itu topiknya adalah gimana sih kita pola yang efektif untuk kita bisa ngelola di saham investasi atau investasi saham, dan kita khusus adalah di usia produktif. Nah, kalau kita ngomong secara investasi, konsep utama itu kita di investasi itu atau di keuangan itu kita bagi di dalam 3 tahap perencanaan. Tahap yang pertama itu adalah money management. Ini gimana kita membuat aliran dana positif. Terus yang kedua itu tahapan kedua itu adalah perencanaan keuangan atau financial planning. Jadi kita harus set dulu targetnya apa untuk perencanaan keuangannya. Terus yang ketiga itu adalah lebih ke arah wealth management atau gimana cara kita untuk mengembangkan si aset yang udah kita kumpulkan atau kita bentuk untuk target perencanaan keuangan kita. Nah, di wealth management itu nanti akan berhubungan dengan instrumen-instrumen investasi dan manajemen resiko. Nah, yang kita akan bahas hari ini itu bisa dibilang ketiga dari hal ini itu nanti akan saya rangkum, akan saya ambil sepotong-sepotong yang supaya bisa jadi menyatukan apa yang kita udah bahas sebelum-sebelumnya. Nah, kalau dibilang money management, tugasnya apa sih? Di money management atau di proses money management itu tugas utamanya adalah kita perlu menciptakan dana yang perlu apa yang akan kita jadikan sebagai sumber eh, pengelolaan. Kalau di target utama dari financial planning itu adalah kita harus menentukan kira-kira target yang mau kita capai itu apa aja sih, dan bagaimana cara kita mencapainya itu kita set di financial planning. Di wealth management itu lebih ke arah eksekusinya seperti apa. Jadi tugas di wealth management itu kita lebih ke arah kita harus pakai strategi apa dan mengeksekusinya seperti apa.
Jadi di topik hari ini itu kita membicarakan 3 tahapan ini eh, secara garis besar supaya teman-teman bisa nyambungin kenapa sih kita perlu belajar di saham, terus apa sih yang boleh, apa yang nggak boleh diinvestasikan ke saham untuk target-target perencanaan keuangan kita. Nah, secara umum kita di kehidupan ini itu di rentang kehidupan kita itu kalau di keuangan itu bisa dibagi jadi 3 kelompok. Ada kelompok di usia kita masih muda, ini adalah masa adalah kita masih bergantung. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya kita tidak berpenghasilan atau ada yang sebut itu adalah kita dependent, bergantung. Jadi kita sebagai anak kita masih bergantung sama orang tua untuk kehidupan. Nah, udah lebih maju lagi, ini kita masuk ke masa yang disebut masa kita produktif. Ciri-cirinya apa? Di masa produktif itu kita punya penghasilan dari active income. Jadi utamanya itu adalah kita mendapat penghasilan dari active income. Dan di periode selanjutnya itu adalah periode mandiri. Cirinya apa? Cirinya income kita bergantung udah tidak lagi dari active income, tapi kita lebih bergantung ke passive income. Nah, ini kurang lebih gambaran umum dari periode kehidupan keuangan kita. Nah, ini kita survei sedikit. Kalau menurut teman-teman, ada pengusaha, bukan pengusaha lah ya, kera putih, jadi karyawan tingkat atas sama pekerja. Di sini pekerjanya pekerja bangunan. Di sini diibaratkan si karyawan tingkat atas itu punya gaji 40 juta, si pekerja bangunan punya gaji kurang lebih penghasilan 10 juta per bulan. Terus dikasih gambaran, kira-kira si pekerja ini punya pengeluaran itu 35 juta per bulan. Dan si tukang bangunan ini gaji bulanan, dari gaji bulanan dia pakai untuk pengeluaran itu 6 juta. Kalau menurut teman-teman, mana dari kedua ini yang masa depannya lebih terjamin? Tergantung, Mas. Tergantung apanya? Kalau itu yang 35 juta pengeluarannya dia ada misalnya investasi, kan terjamin yang karyawan. Berarti pertanyaannya, apakah pengeluarannya ini udah termasuk investasi atau belum gitu ya? Iya, pengeluarannya produktif atau enggak. Oke, pengeluarannya produktif atau enggak? Oke, itu kalau kita tanya masa depannya mana yang lebih terjamin? Kalau sekarang pertanyaannya kita pakai yang atas. Menurut teman-teman, mana keuangan dari kedua orang ini yang lebih sehat? Yang lebih sehat, sepertinya yang pengeluarannya 6 juta. Yang pengeluarannya 6 juta. Iya, Kenapa? Kalau menurut Abi, kenapa yang pengeluarannya 6 juta ini lebih sehat? dibandingkan pengeluaran 35 juta, lebih kecil 6 juta, Mas. Lebih kecil 6 juta. Iya. Tapi pendapatannya kan selisihnya jauh juga. Oh iya ya. Ya begitulah, Mas. Seperti Oke, sip. Thank you buat pendapatnya. Nah, ada kira-kira dari teman-teman yang lain, siapa nih? Lala deh, coba. Menurut Lala, mana yang lebih sehat? Kalau menurut aku yang, kuli bangunan ini kan dia memakai setengah setengah sampai 60%, nggak sampai apa tuh, pokoknya, nggak lebih dari 3/4 ya, dari Hmm, gaji dianya. Sedangkan yang hmm, karyawan ini udah hampir 90% kayaknya ini hmm, penghasilannya dipakai untuk pengeluaran. Jadi hmm. jadi menurut saya yang lebih sehat sih yang ini, si kuli. Yang kuli bangunan ya? Mhm. Oke, sip. Jadi, di sini saya mau pancing pola pikirnya.
Jadi tadi yang Abi bilang juga benar, pengeluarannya ini harus diukur nih. Pengeluarannya itu termasuk ada investasi atau enggak? Atau ini pengeluarannya pengeluaran yang enggak ada pengembaliannya. Itu bagus. Pola pikirnya seperti itu. Contohnya apa? Contohnya kita kredit rumah banyak. Jadi rumah yang kita kredit bukan yang buat ditinggalin doang. Itu kan sebetulnya termasuk pengeluaran. Nah, itu kalau kita kredit rumah, tapi bukan rumah yang kita tinggalin, dan rumah itu kita suruh kerja, rumah kerja gimana, Pak? Rumah kerja yang kita kontrakin. Kita kontrakin dapat uang, yaitu si rumahnya itu kerja jadinya kan. Nah, itu bisa dapat penghasilan. Nah, kalau kita lihat secara umum, kalau ini dihitung sisa 5 juta, yang si karyawan tingkat tinggi ini sisanya 5 juta, si kuli bangunan sisanya 4 juta, kalau dilihat dari rasio keuangan, sebetulnya dihitung-hitungan, ini si kuli bangunan ini lebih sehat. Kalau 35 juta si karyawan, ini semuanya pengeluaran yang nggak ada return-nya. Nah, itu secara umum yang kita bisa nilai. Jadi, kalau saya punya patokan, itu manajemen keuangan sehat gimana sih? Polanya itu yang paling gampang adalah 10, 20, 30, 40. Jadi yang boleh kita pakai untuk kebutuhan kita sekarang itu 40%. 30% itu kita simpan untuk masa depan. 20% kita simpan untuk dana dadakan, 10% itu kita pakai untuk donasi sama kita bersenang-senang. Nah, itu patokan saya gampangnya itu seperti itu. Jadi konsep 10, 20, 30, 40. Itu konsep yang saya intisarikan dari beberapa artikel yang saya baca. Nah, buat teman-teman ngecek kira-kira gimana sih keuangan saya, kira-kira sehat nggak sih? Nah, ini saya ada panduannya. Nanti teman-teman boleh screenshot. Jadi yang pertama itu adalah biaya hidup harian itu teman-teman hitung kurang lebih ini berapa persen dari penghasilan bulanan. Jadi sebulan itu untuk biaya hidup berapa? Biaya hidup yang di sini dimaksud itu adalah kebutuhan pokok aja, makan, pakaian, sama listrik. Terus ada lagi untuk biaya anak, itu ada sekolah sama les, terus cicilan kebutuhan itu ada KPR, untuk kartu kredit. Di sini cicilan kebutuhan KPR atau KKB ini dihitung yang rumah yang kita tinggalin atau mobil yang kita pakai. Ini masuk di cicilan kebutuhan. Terus ada biaya operasional ini transport dan pulsa. Terus ini ada hibah atau donasi itu kurang lebih berapa persen. Terus ada biaya weekend. Nah, kalau yang biaya yang di atas ini dihitungnya bulanan rata-rata. Kalau weekend ini diukur bulanan itu biasanya agak susah. Jadi gampangnya teman-teman kira-kira pas sekali weekend itu berapa sih pengeluarannya kali 4. Nah, setelah dikali 4 kan berarti dapat jadi kayak bulanan. Nanti dari situ baru teman-teman bandingin sama income bulanan. Udah gitu hobi untuk biaya untuk hobi atau gadget. Jadi ini gadget, nyalon, nge-gym, traveling. Nah, khusus untuk ini biaya hobi, ini teman-teman ukur untuk tahunan. Jadi asumsi misalnya teman-teman tahun ini, nah ini kan udah mau deket-deket Desember. Tahun ini teman-teman keluarin budget untuk gadget itu berapa sih? Atau teman-teman udah habisin untuk traveling berapa sih? Nah, ini teman-teman hitung biaya untuk hobi ini dibandingkan dengan income setahun. Nah, ini udah dihitung. Teman-teman habis itu total. Total biayanya berapa persen? Udah dapat total biayanya berapa persen? Nanti teman-teman hitung lagi, kurang lebih selisihnya berapa persen sih? Maksudnya selisih, sisanya berapa sih? Jadi, misalnya total di sini teman-teman dapat 80% dari biaya-biaya ini.
berarti masih ada sisanya adalah 20%. Nah, secara umum, keuangan yang sehat itu sisanya itu harus di atas 20%. Jadi antara 20-30% itu relatif sehat. Itu. Nah, ini teman-teman bisa screenshot kira-kira ini yang bisa dipakai untuk patokan seberapa sehat keuangan teman-teman. Nah, terus ada pertanyaan seperti ini. Kalau menurut teman-teman, apa sih kegunaan dana sisa tadi? Yang tadi tuh setelah income-nya dihitung, terus dipotong pengeluaran, kira-kira sisa dana itu teman-teman pakai buat apa sih? Kalau waktu teman-teman masih kecil, berarti pendapatan kan dikasih uang jajan tuh atau dikasih uang bulanan dari orang tua. Kira-kira sisa dana jajannya itu teman-teman pakai untuk apa? Nabung. Ditabung targetnya apa? Dikumpulin aja atau ada, oh saya mau beli tas atau apa? Iya, ada targetnya. Beli sepeda, beli. Ada target ya? Oke, Iya. sip. Nah, kalau menurut teman-teman sendiri, sekarang kondisi sekarang, kira-kira dana sisanya itu teman-teman mau pakai untuk apa? Buat me time sih, traveling. Buat me time, traveling. Oke, sip. Wah, ini jujur banget nih. Tapi nggak apa-apa. Kita perlu yang jujur supaya kita punya tolak ukur. Itu ya. Oke. Sedekahin, Mas. Kenapa? Buat disedekahin. Buat disedekahin. Nah, itu juga bagus. Disedekahin, kita kan ngebantu orang lain, ngebantu sesama. Itu. Oke. Nah, kira-kira kalau teman-teman udah jadi orang tua, kan di sini ada beberapa juga udah jadi orang tua. Atau yang akan jadi orang tua. Menurut teman-teman, pas teman-teman udah jadi orang tua, apa yang ada di pikiran teman-teman? Kalau ada dana sisanya itu dipakai buat apa ya? Buat pendidikan anak. Buat pendidikan anak. Oke. Nah, satu lagi. Kalau teman-teman bayangin, teman-teman udah di usia yang relatif tua. Taruhlah 50, 60, anak-anak udah pada mandiri. Kira-kira dana sisa ini teman-teman pakai untuk apa? Wakaf. Untuk diwakaf. Oke, sip. Buat cadangan berobat, Pak. Cadangan berobat. Berobat, oke. Kalau cadangan berobat berarti kita mikirin kondisi kesehatan. Kalau di Iya, iya. wakaf ya kita kan kasih ke sosial, ke lingkungan. Oke, yang mau saya gambarin di sini sebetulnya kita sendiri itu udah punya pola di kepala kita. Sisanya itu sebetulnya kita mau pakai untuk apa? Jarang orang yang dari saya survei itu sisanya cuman disimpan aja. Nah, saya termasuk salah satu tipe yang waktu dulu saya waktu masih belum ngerti atau belajar perencanaan keuangan, itu percaya atau enggak itu dana itu saya anggurin di rekening. Jadi di rekening malah saya lucunya begini. Saya punya target adalah di Desember di rekening saya ada dana sekian, bukan deposito loh. Di rekening saya ada dana sekian. Nah, itu setelah sekarang belajar kayaknya lucu juga. Kenapa dipikirnya masukinnya di rekening, tapi ya itu masa lalu lah. Makanya kita di sini saya sharing-sharing supaya teman-teman punya gambaran yang lebih bagus dari apa yang udah saya lewatin. Nah, ini hasil survei dari LIMRA. LIMRA itu lembaga internasional tentang keuangan. Itu si LIMRA itu melakukan survei terhadap 100 orang muda di Amerika. Ini udah dilakukan beberapa puluh tahun yang lalu. Saat itu pas disurvei itu orang muda itu berusia antara 25-an, jadi di kisaran 25-an. Dan diukur setelah mereka di usia 65, berapa sih tingkat kemapanan atau kemandirian mereka waktu di mereka usia 65 tahun. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi 50%
itu dari orang-orang yang disurvei itu, pas tua itu mereka balik mengandalkan kehidupan ke orang lain. Ada yang kalau di Amerika mereka ngandelin sama jaringan jaringan pengaman sosial, jadi kayak pensiunan negara. Ada juga yang masih hidup bergantung sama orang tuanya, anaknya, jadi gantian bergantung sama anaknya. Ada orang-orang yang memang suka tinggal di panti jompo. Jadi kalau di Amerika panti jompoknya itu dibiayain sama negara. Nah, ada 35% udah meninggal, 12% ini bangkrut. Jadi bangkrut artinya mereka lontang-lantung lah. Kalau di Amerika itu jadi kayak disebutnya homeless, jadi gelandangan. 5% ini masih bekerja. Definisi bekerja di sini adalah mereka harus kerja untuk menghidupi mereka sendiri. Nah, ini ada 5%. 4% itu mempunyai keuangan mandiri. Jadi ibarat kata mereka bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka itu dari tabungannya mereka. Ada 1% itu hidup dengan klasifikasi kaya. Definisi klasifikasi kaya ini adalah mereka bisa hidup dengan gaya hidup yang mereka mau. Bukan mereka menyesuaikan gaya hidup, tapi mereka apa yang mereka mau, mereka bisa kerjain. Nah, ini definisi kayanya. Nah, di sini secara umum kita mau target kita adalah kita mau di usia tua kita itu ada di dua yang teratas nih. Minimum kita punya keuangan mandiri. Jadi yang seperti tadi di slide sebelumnya, kan kita ada di tahapan yang terakhir, yang warna orange, itu kan adalah kita bisa hidup mandiri dengan mengandalkan passive income. Nah, ini yang kita akan coba kerjakan sama-sama. Terus caranya gimana strateginya supaya kita bisa mencapai 5% di piramid yang atas? Secara keuangan, dari beberapa literatur atau dari beberapa artikel yang saya baca, caranya itu sebetulnya simpel. Apa itu? Jadi di keuangan itu ada dua sumbu. Yang ke atas ini adalah sumbu penting atau enggak. Yang di bawah ini adalah sumbu usia. Jadi di kiri itu usia muda, di kanan itu usianya tua. Di sumbu yang vertikal itu adalah seberapa penting. Nah, di usia muda itu kita amat bergantung sama yang namanya income. Tapi berjalannya waktu, kita harus dengan sadar itu harus menurunkan ketergantungan kita terhadap income. Kenapa? Di satu titik kita aktif income kita itu pasti akan selesai. Kenapa? Karena secara umum kekuatan fisik kita itu akan berangsur-angsur menurun. Terus kadang ada yang ngomong, Pak, tapi saya pebisnis. Ya, pebisnis pasti satu saat tetap akan pensiun. Definisi pensiun apa? Mereka akan menyerahkan perusahaannya mereka itu ke anak-anak, atau mereka akan menyerahkan perusahaannya itu ke pihak profesional. Dan mereka akan beralih jadi komisaris, atau orang-orang yang hanya ambil keuntungannya aja dari perusahaan itu. Nah, jadi secara umum kalau di artikel-artikel yang saya baca itu kita tetap harus mempersiapkan satu waktu itu kita harus hidup dari passive income. Terus caranya jadi gimana dong? Jadi kita dari usia muda itu harus menyiapkan pengganti dari si income ini sendiri. Itu apa? Kita harus mempersiapkan aset. Dan asetnya ini harus berupa aset produktif. Yaitu aset yang bisa menghasilkan income buat kita. Nah, kalau dikasih gambaran, di gambaran siklus kehidupan, ini yang tadi di siklus awal itu kita dependent, ini yang warna merah. Begitu di titik kita mulai bekerja, kita masuk ke masa produktif atau berpenghasilan. Di masa produktif, asumsi kita di usia awal 30-an, kita ada yang sudah menikah, ada yang udah mulai pikiran punya rumah, atau ada yang udah berpikiran punya kendaraan.
Nah, di usia-usia yang lebih tua, sekitar di usia 35-40, rata-rata kalau yang menikah itu udah punya anak. Nah, ini biasa udah memikirkan untuk biaya sekolah si anak. Di usia yang lebih tua lagi, itu seharusnya kita sudah mulai berpikiran untuk mempersiapkan dana pensiun. Dan kita juga kadang harus menanggung juga itu kebutuhan dari orang tua kita. Rata-rata kita sekarang itu hidup dengan orang tua yang ada di generasi X atau di generasi baby boomer. Apa itu? Itu adalah gampangnya generasi-generasi yang lahir sebelum internet itu umum seperti sekarang. Dan mereka biasanya itu berfokus sama mereka kerja, mereka menghasilkan, hasilnya itu dikasih ke anak supaya si anaknya punya taraf hidup itu lebih naik dari mereka. Targetnya seperti itu. Dan mereka punya target, si anak ini punya pendidikan lebih tinggi dari mereka. Nah, itu ciri-ciri dari generasi X sama generasi baby boomer. Nah, kalau orang tua kita belum bisa mempersiapkan, itu di usia-usia kita di usia atas 45, itu kita juga sebagian perlu membantu orang tua kita dalam sisi kehidupan. Nah, begitu kita udah masuk fase yang lebih tua, itu kita masuk ke fase yang namanya pensiun. Nah, di dalam fase pensiun, ini kalau yang di gambar prioritas tadi, ini kita udah masuk ke fase yang warnanya orange. Jadi fase yang kita harus hidup bergantung dari passive income. Kenapa? Karena mau nggak mau kita bisa kemampuan pola pikir kita atau kekuatan fisik kita itu berangsur akan menurun. Nah, kalau teman-teman, menurut teman-teman, saham sendiri, menurut teman-teman, kita main saham atau kita investasi di saham, itu active income atau passive income? Yo, mungkin siapa? Brother Iwan boleh? Mungkin pasif, Mas. Kalau main saham sih, kalau dapat dividen namanya sih pasif sih, Pak. Tapi Pasif ya? kalau trading kan ada resiko uangnya hilang, aktif. Aktif, itu ya. Nah, benar. Jadi di saham itu ada dua mode. Ada mode passive income, ada mode active income. Kalau kita mainnya ambil dari dividen, itu berarti kita modenya adalah passive income. Jadi kita nggak usah ngapa-ngapain, kita dapat pembagian keuntungan dari perusahaan. Mau itu sahamnya turun kayak kita nggak penting. Yang penting si perusahaan masih bagi dividen. Nah, itu model sebagai passive income. Nah, ada satu model lagi, kalau kita jual beli untuk melipatkan investasi, itu masih disebut adalah active income. Kenapa? Karena kita masih berpikir dan kita masih ada satu resiko bahwa kita mengalami kesalahan atau resiko dalam investasi. Jadi secara umum itu saya mengkategorikan itu masih active income. Oke, jadi saham punya dua mode, ada mode passive income dan mode active income. Terus relasinya apa? Nah, relasinya ini. Menurut teman-teman, teman-teman sendiri target keuangan terdekat apa? Coba dari yang muda deh, yang muda Lala. Lala, kira-kira target keuangan terdekat atau apa sih yang Lala pikirin sesuatu hal yang Lala mau tuju, tapi yang mengharuskan itu Lala harus berinvestasi atau mulai nabung. Kira-kira apa? Ada kepikiran? Belum. Belum. Oke. Oke, atau teman-teman lain ada yang kepikiran nggak? Apa sih yang sekarang atau boleh sharing, apa sih yang teman-teman kepikiran sekarang sesuatu hal yang membutuhkan dana yang cukup besar yang membuat teman-teman itu harus mulai nabung atau mulai investasi? Cara pendek ya, Mas. Gimana?
Yang dekat-dekat ini kan? Jangka pendek. Mungkin setahun 2 tahun deh sampai 3 tahun. Beli PS5, Mas. Waduh, beli PS5. Oke. Ada lagi teman-teman yang lain? Buat contoh? Nah, ini hasil survei saya. Kalau hari ini surveinya hasilnya kan PS5. Nah, ini hasil survei saya udah kumpulin. Ada orang-orang yang targetnya adalah perjalanan ibadah. Ada yang menikah. Ada yang fokusnya untuk pendidikan anak. Ada yang fokusnya mereka mau punya rumah untuk ditinggalin. Ada rumah dalam sisi mereka mau berinvestasi. Ada yang kendaraan. Nah, kalau yang tadi PS5 itu ada yang untuk jalan-jalan. Tapi secara umum itu nggak terlalu dominan. Nah, cuman contoh yang di sini kebetulan Abi targetnya itu lebih ke leisure-nya nih, untuk jalan-jalan. Nah, terlepas itu untuk jalan-jalan atau untuk tujuan yang masa depan, itu yang teman-teman perlu ukur itu adalah kapan itu perlu diwujudkan dan waktu diwujudkan itu kira-kira jumlahnya berapa. Nah, ini teman-teman bisa ukur. Kalau contoh, misalnya perjalanan ibadah, oh saya mau umrohin orang tua. Nah, umroh sekarang harganya berapa? Kira-kira itu mau diwujudkan kapan? Oh, 5 tahun lagi kurang lebih. Nah, kira-kira 5 tahun lagi itu umroh nilainya berapa? Itu teman-teman perlu hitung. Jadi, untuk investasi, teman-teman perlu set dulu targetnya untuk apa. Kenapa begitu? Nah, nanti kita bahas di belakang. Kenapa untuk investasi teman-teman perlu ukur. Nah, nanti di ke depan, di pertemuan-pertemuan kita ke depan, itu nanti saya akan bahas ada beberapa topik untuk pengelolaan keuangan. Ada yang nanti untuk yang topik yang untuk orang tua, ada yang topik untuk milenial, atau nanti ada yang untuk ngebahas investasi yang lebih khusus. Nah, ini ada juga, menurut teman-teman, kira-kira apa sih tantangan teman-teman dalam mencapai target keuangan itu? Ini hal yang tak terduga seperti kena COVID misalkan. Ya, resiko lah ya, terkena resiko gitu ya. Oke, ada lagi teman-teman yang lain, kira-kira apa sih tantangannya? Kalau tadi Lala kan bilang resiko, taruhlah resiko kehidupan itu. Oke, nah ini hasil survei saya, dan ini hasil juga dari kumpulan beberapa artikel. Jadi yang paling umum dan yang paling mendasar itu adalah kurang kesadaran. Jadi masih bisa dibilang apa sih gunanya saya mempersiapkan? Atau apa sih yang perlu saya persiapkan? Contoh, saya belum kepikiran nih punya target apa ke depan. Nah, itu bisa dibilang karena kurang kesadaran. Terus yang kedua itu adalah persiapannya keliru. Jadi mereka tahu bahwa mereka udah punya target, tapi karena kurang informasi, mereka mempersiapkannya itu salah. Terus yang ketiga itu adalah terlambat mulai. Kenapa begitu? Mereka tahu mereka tahu itu penting, tapi mereka pola pikirnya nanti aja deh. Kan contoh misalnya pensiun, kan pensiun masih lama. Atau ada lagi berpikiran untuk mempersiapkan biaya kuliah anak. Nanti aja, kan anak saya baru masuk SD.
Nah, untuk koin yang ini, yang terlambat memulai, menurut teman-teman, kalau naik sepeda di jalan rata sama di jalan yang mendaki, itu lebih berat yang mana? Mendaki. Mendaki. Nah, kenapa saya pakai perumpamaan seperti itu? Perumpamannya begini, teman-teman mau mempersiapkan biaya kuliah anak teman-teman, taruhlah 200 juta. Jadi teman-teman udah hitung, oh oke, pas anak teman-teman itu mau kuliah, harga yang perlu dikumpulin 200 juta. Nah, menurut teman-teman, lebih enteng teman-teman mulai nabung sekarang, mulai dicicil sekarang, apa dicicil 5 tahun lagi? Pasti lebih enteng dicicil mulai dari sekarang. Kenapa? Karena dibilang jalanannya lebih datar. Kalau targetnya makin pendek, berarti kan ibarat kata tanjakannya makin curam. Jadi ini yang salah satu penting juga kita ingat, kalau emang kita udah punya niat, niat itu langsung aja dikerjain. Gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah profil investasi yang kurang sesuai. Rata-rata itu akan berpikiran itu high risk, high return. Tapi menurut saya itu terbalik. Maksudnya terbalik apa? Kalau kesimpulan saya adalah high gain itu high risk. Jadi kalau high gain itu kita mesti mempersiapkan lebih matang. Contoh, contoh yang simple. Teman-teman misalkan punya dana 1 miliar. Ada 2 elemen investasi. Yang satu, investasinya itu 5% setahun. Satu lagi, itu 5% sebulan. Teman-teman mau masukin 1M teman-teman kemana? 1M ini 1M 1M-nya yang teman-teman punya. 5% setahun, apa 5% sebulan? 5 Rata-rata akan dari survei yang sebelum-sebelumnya saya kerjain, itu rata-rata itu akan pakai 5% sebulan. Nah, ini ada pernyataan dari Korudi, bagus nih. Mesti lihat dulu 5% itu per bulan resikonya seperti apa. Nah, itu yang perlu teman-teman ukur. Jadi perlu teman-teman ukur resikonya seperti apa 5% sebulan. Jadi teman-teman perlu ingat makin resikonya makin besar, persiapan harus makin lebih tinggi, lebih banyak. Oke, yang kelima itu adalah targetnya melesat atau nggak kena. Ini umumnya itu penyebabnya adalah lupa bahwa ada resiko investasi, resiko inflasi. Contohnya resiko inflasi seperti ini. Teman-teman pernah ingat 10 tahun kira-kira teman-teman lagi apa? Contoh, misalnya 10 tahun yang lalu saya baru lulus kuliah. Nah, pas baru lulus kuliah, teman-teman suka makan makanan apa? Nah, harganya kalau teman-teman suka makan kan berarti ingat. Nah, dari situ teman-teman coba ingat, cari-cari lagi, sekarang harga makanan itu berapa? Nah, rata-rata itu naik itu secara umum di Indonesia itu inflasi itu 6-7%. Dengan 6-7% itu kurang lebih 10 tahun itu harga itu udah double. Nah, 6 atau 7% itu kata dari badan survei. Tapi kondisi real di lapangan paling gampang kita hitung pakai harga kerupuk putih deh. Kira-kira teman-teman ada yang suka makan kerupuk putih? Kerupuk yang bulat itu? Iya. Ada, Lala.
Masih ingat nggak kurang lebih 10 tahun lalu kerupuk putih harganya berapa, lah? Di bawah 500 perak ya? Di bawah 500. Asumsi kita ambil 500 deh. Mhm. Sekarang harganya berapa? 1.000. 1.000. Kalau di restoran bisa 3.000. 3.000. Nah, berarti itu aja udah apa ya, udah bisa kita lihat bahwa sebetulnya inflasi itu lebih dari double dalam 10 tahun. Nah, itu jangka panjang itu perlu kita perhitungkan. Contoh yang kita perlu perhitungkan biaya inflasi itu adalah biaya pendidikan kuliah si anak. Atau yang lebih jauh lagi itu adalah masa pensiun kita. Jadi hal yang kelima itu adalah lupa akan resiko inflasinya. Nah, kalau kita telusurin lagi, terus jadi proses pembentukan investasi jadi umumnya seperti apa? Jadi proses pembentukan investasi itu umumnya itu yang teman-teman perlu ingat itu dari kerja teman-teman dapat income, dari income itu teman-teman potong sebagian untuk biaya, dari biaya itu baru ada sisa, sisanya itu baru dimasukin untuk investasi. Dari investasi yang kita kita manage, kita piara, itu akan menghasilkan aset yang berlipat. Dan dari aset yang berlipat itu kita bisa mencapai kebebasan finansial atau bahasanya financial freedom. Kalau kita ukur secara umum itu adalah pada saat di mana kita punya passive income itu bisa cukup mencukupi kebutuhan hidup kita. Nah, resikonya apa sih kalau kita nggak mempersiapkan? Resikonya seperti ini. Jadi yang tadi saya juga udah singgung sedikit, itu ada namanya generasi sandwich. Jadi resiko generasi sandwich. Anggap yang paling atas ini adalah kita nih. Jadi kita selama kita masa produktif, kita kumpulin aset, dan ternyata aset ini tidak mencukupi. Aset ini tidak mencukupi pada saat kita perlu bantuan, si anak kita di generasi yang selanjutnya, ini mereka lagi di masa produktif dan mereka juga memikul tanggung jawab untuk si anaknya di sini. Anaknya masih dalam posisi yang butuh disupport dari si orang tua. Jadi resiko generasi sandwich itu adalah waktu di mana kita itu menopang dua sisi. Kita menopang ke orang tua dan kita menopang ke si anak. Jadi kalau resiko ini bisa kita kurangin, contoh misalnya kita udah bisa mampu untuk menghidupi kehidupan kita sendiri setelah masa produktif, itu berarti kita bisa hidup mandiri dan si anak kita itu bisa fokus untuk menghidupi atau menafkahi generasi selanjutnya, yaitu generasi cucu kita yang di bawah. Ini sedikit cerita resiko kalau kita tidak mempersiapkan ke depan investasi yang bagus. Nah, ini ada hasil survei juga. Gimana sih kita bisa mempersiapkan saving atau dana yang bisa kita investasikan itu bisa lebih banyak. Nah, ini pertama, balik lagi, teman-teman perlu harus set komitmen kapan mau dimulai dan target tujuannya apa. Kalau tadi ada contoh Abi, dia mau target adalah beli PS. Oh ya udah, berarti targetnya dia tujuannya beli PS. Terus yang kedua itu adalah buat jadi rutin. Jadi contoh untuk beli PS, oke, saya mau 2 tahun lagi. Ya udah, berarti dibuat rutin. Per bulan yang harus disimpan berapa? Nah, ini kita bisa jadiin itu rutin. Terus ada cara lagi yang lain, ini inputan juga dari teman-teman acara sebelumnya, itu bisa mereka pakai model adalah simpan kembalian. Jadi mereka siapin celengan, recehan-recehan 1.000, 2.000 setelah hasil belanja, itu mereka masukin ke celengan. Jadi mereka nyimpen dari hasil kembalian. Ada lagi yang kasih inputan itu pergunakan kesempatan.
Contohnya apa sih? Contohnya ada satu waktu itu kayak GoPay, terus apa OVO, itu mereka kasih cashback dan ada promo-promo diskon. Nah, itu teman-teman bisa pakai. Nah, tapi di sini saya kasih bold, saya kasih garis tebal. Kenapa? Jangan sampai karena efek cashback dan promo diskon, malah teman-teman mengeluarkan belanja yang lebih besar. Nah, itu bukan memperbesar saving, tapi malah ngurangin jatah untuk belanjanya. Oke, jadi teman-teman harus set komitmennya apa dan targetnya itu yang menurut teman-teman perlu penting. Dan ada lagi yang bilang, oh saya harus nambah sumber pendapatan. Contohnya waktu itu dia kasih contoh, zaman sekarang kan udah bisa online. Apa-apa kita bisa jual online. Oh ya udah, saya buka PO. Saya bisa bikin kue, ya udah saya bikin kue. Saya jual ke online di online. Itu bisa nambah sumber pendapatan. Ada lagi yang bilang dari nunda kesenangan. Nunda kesenangan contohnya gini. Kayak tadi Abi bilang, oh saya mau beli PS5. Nah, nundanya gimana caranya? Oh ya udah kalau gitu saya beli PS5 setahun lagi tahun depan. Daripada saya beli sekarang harganya masih mahal, saya belinya tahun depan aja deh supaya harganya udah lebih turun. Nah, ini juga bisa. Jadi salah satu contohnya nunda kesenangan. Nah, nunda kesenangan di sini saya kasih tanda dalam kurung. Bisa nggak sih kita nunda kesenangan tapi tanpa sengsara? Nah, menurut teman-teman bisa nggak? Bisa aja sih. Bisa. Gimana caranya? Sabar. Sabar. Betul. Nunda kesenangan supaya kita nggak sengsara, ya kita perlu sabar. Nah, yang penting kita tahu target yang kita tuju itu apa. Nah, ini saya dapat dari artikel-artikel yang saya baca, itu teman-teman bisa mencapai satu target tapi tanpa sengsara. Caranya gimana? Teman-teman pakai alokasi budget. Jadi dari income teman-teman langsung bagi jadi ke 7 kelompok. Ada kelompok yang untuk kebutuhan pokok, ada pos untuk pengembangan diri. Kenapa pos pengembangan diri ini saya kasih garis bawah, ditebelin? Sebab kalau teman-teman punya potensi lebih besar atau teman-teman punya budget untuk mengembangkan diri, kalaupun teman-teman dalam posisi sebagai karyawan, kalau kita punya sertifikasi lebih banyak, kita kan bisa punya peluang untuk naik pangkat. Nah, ini makanya perlu teman-teman siapin pos untuk pengembangan diri. Nah, kalau income udah lebih tinggi, berarti kan teman-teman saving bisa lebih banyak. Terus ada lagi pos untuk berbagi atau sosial. Terus ada pos untuk dana masa depan. Jadi yang tadi 10, 20, 30, 40, 30 itu kita simpen untuk masa depan. Nah, ini pos dana untuk masa depan. Nah, ini yang teman-teman bisa pakai pos untuk senang-senang. Jadi teman-teman bisa anggarin satu angka yang teman-teman bisa pakai untuk bersenang-senang. Terus ada lagi pos untuk impian. Apa sih bedanya pos senang-senang sama pos impian? Kalau pos senang-senang itu harus dihabiskan. Kalau pos impian itu teman-teman simpen sampai betul-betul yang teman-teman mau. Contoh, tadi ada yang kasih contoh apa ya? Yang impian Via ya? Oh, yang tadi jalan-jalan siapa? Oh, Lala juga ya? Targetnya mau jalan-jalan ya? Iya. Nah, ini jalan-jalan itu bisa dimasukkan ke dalam impian. Senang-senang, ini teman-teman bisa kalau yang cewek-cewek untuk nyalon. Jadi yang satu jumlahnya yang kecil, yang satu jumlahnya yang gede.
Nah, yang teman-teman juga perlu siapkan itu adalah dana untuk emergency atau dana-dana darurat. Nah, pertanyaan yang muncul itu berarti yang kita harus kelola lebih fokus itu adalah ke dana masa depan. Menurut teman-teman, setuju apa enggak? Setuju. Setuju? Ada yang nggak setuju? Dari 7 kelompok ini yang perlu diperhatikan itu adalah pos untuk dana masa depan? Ada yang nggak setuju? Oke, kebanyakan saya anggap setuju ya. Jadi, secara umum yang teman-teman perlu fokus itu adalah 2, dana masa depan dan kebutuhan sekarang. Kenapa? Karena kalau kebutuhan sekarang teman-teman udah bisa atur, maka dengan sendirinya pos masa depan itu juga pasti akan bertambah lebih banyak. Dan satu lagi yang teman-teman juga perlu ingat, teman-teman nggak boleh lupain itu adalah pos untuk dana emergency. Jadi di sini sengaja saya taruh yang satu paling atas, yang satu di tengah, yang satu di bawah. Jadi yang teman-teman perlu fokus itu ada 3 bagian. Ada untuk sekarang, masa sekarang, terus masa depan, sama emergency. Nah, untuk berbagi atau sosial itu ya teman-teman bisa sesuaikan. Pos untuk bersenang-senang juga bisa sesuaikan, pos impian juga bisa sesuaikan. Itu. Jadi secara umum yang utama itu ada 3. Nah, nyambung ke tadi, kalau untuk pos masa depan, gimana sih caranya supaya investasi kita itu bisa optimum? Nah, ini saya summary-in atau saya intisariin dari artikel-artikel yang saya udah baca. Jadi secara umum supaya investasi kita itu bisa optimum, itu ada 3 yang perlu kita utamakan. Yang pertama itu adalah kita harus kenali profil resiko dari si investasi itu sendiri. Nah, secara umum, biar gampang, profil resiko teman-teman bisa ukur berdasarkan 3 bagian ini. Ada imbal hasil, ada resiko kerugian, sama resikonya jadi dihitungnya apa sih? Nah, kalau mau gampang, teman-teman bisa ukur dari imbal hasil tahunan. Jadi kalau si rasio investasi itu di bawah inflasi, itu rata-rata itu bisa dibilang bahwa profil resikonya itu adalah rendah. Dan umumnya teman-teman bisa ukur bahwa resiko kerugiannya adalah 0. Jadi kalau resiko kerugiannya 0, itu bisa teman-teman masukin rendah. Kalau imbal hasilnya di bawah inflasi, itu teman-teman bisa masukin profil resikonya rendah. Yang sedang seperti apa? Yang sedang teman-teman bisa masukkan resiko kerugiannya kurang lebih 25%, itu teman-teman bisa masukin ke sedang, atau investasi yang punya imbal hasil kurang lebih 15%. Itu teman-teman bisa masukin ke sisi profil resiko sedang. Ada lagi yang profil resiko tinggi, itu adalah kalau sampai resiko kerugiannya itu bisa sampai 50%. Itu teman-teman bisa masukin ke profil resiko tinggi, atau imbal hasil tahunan itu bisa sampai 25%. Itu teman-teman bisa masukin ke profil resiko tinggi. Nah, gimana kalau yang di atas 30%? Yang di atas 30% kalau saya pribadi itu masukin itu adalah masuk ke profil resiko yang investasi spekulatif. Dan kalau resiko spekulatif itu teman-teman harus menyiapkan diri bisa kehilangan investasi itu 100%. Oke. Nah, terus ada lagi kalau teman-teman lihat dari jangka waktu. Jadi, poin yang kedua itu yang teman-teman perlu amati itu adalah jangka waktunya. Jadi, kapan investasi itu teman-teman butuh untuk dipanen. Jadi, kalau teman-teman butuh panen investasi itu di bawah 3 tahun, teman-teman harus masukin dia di profil resiko yang rendah. Kalau teman-teman mau panen investasi itu di bawah
10 tahun, itu teman-teman bisa masukin di sedang. Jadi antara 3 sampai 10, teman-teman bisa masukin di profil sedang. Dan kalau teman-teman mau panen di lebih besar dari 15 tahun, teman-teman bisa masukin di profil resiko yang tinggi. Nah, komponen-komponennya apa sih? Kalau yang rendah itu teman-teman bisa, sebagai contoh di sini saya masukin obligasi atau deposito. Ini rata-rata mereka punya pengembalian itu di bawah inflasi. Terus ada lagi yang resiko sedang. Resiko sedang itu teman-teman bisa masukin ke reksadana. Jadi reksadana campuran, ada sepotong obligasi, ada sepotong saham, ada sepotong deposito. Terus yang tinggi itu bisa disebut yang paling simpel adalah masuk ke saham. Nah, kenapa begitu? Teman-teman perlu ingat, gampang ingat, itu adalah ada jargon itu cash is the king, liquidity is the queen. Jadi semakin profil resikonya rendah, itu tingkat likuiditasnya itu rata-rata itu makin liquid. Jadi kalau teman-teman mau pakai dana itu dalam waktu yang lebih pendek, berarti teman-teman harus masukin ke profil resiko yang lebih rendah. Nah, gimana kalau kita masukin ke unsur-unsur yang spekulatif atau unsur-unsur yang investasi yang bisa dapat profit lebih dari 30% setahun? Kalau saya pribadi, itu berpendapat teman-teman harus lihat atau harus pilih investasi-investasi yang spekulatif itu investasi yang harus bisa mengembalikan dana modal itu harus di bawah 1 tahun. Dan teman-teman harus ukur angkanya itu jangan sampai melebihi dari angka yang kalau investasi itu hilang, teman-teman kecewa. Jadi kalau masukin ke sisi spekulatif boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi teman-teman harus ukur jumlahnya supaya dana yang masuk ke situ itu dana yang teman-teman bisa relakan kalau sampai investasi itu hilang. Nah, yang selanjutnya itu adalah teman-teman perlu perhatikan komposisinya. Jadi secara umum, teman-teman harus mempersiapkan pertama kali itu adalah dana cash. Dana cash mau nggak mau teman-teman harus siapkan, ada dana cash. Setelah dana cash tersedia, teman-teman harus masuk ke investasi yang jangka menengah. Setelah jangka menengah ada, tercukupi, baru teman-teman masuk ke yang jangka panjang. Nah, apa aja sih itu? Kalau di jangka panjang, itu kita bisa masukin ke aset-aset produktif. Contohnya di saham atau di properti. Dan secara umum ini adalah liquidity-nya yang paling tidak liquid. Dan di saham di jangka menengah itu kita butuh saham-saham yang aset liquidnya itu lebih liquid. Itu bisa di reksadana, obligasi, dan deposito. Nah, komposisinya seperti apa sih? Komposisi yang dari literatur yang saya baca, itu cash itu minimum teman-teman harus siapin itu antara 3 sampai 6 bulan pengeluaran. Supaya kalau terjadi apa-apa, teman-teman masih punya cadangan dana yang bisa dipakai. Ini berguna sebagai dana jaga-jaga. Setelah itu, teman-teman harus mempersiapkan dana liquid. Dana liquid itu adalah dana yang bisa dipakai sewaktu-waktu. Itu kurang lebih teman-teman butuh mempersiapkan itu adalah 3 sampai 5 tahun. Ada yang nanya kemarin-kemarin, kenapa sih dana liquid perlu dipersiapkan 3 sampai 5 tahun? Contoh yang paling gampang sekarang, dana liquid itu kita pergunakan untuk membiayai kehidupan kita selama zaman COVID. Jadi selama zaman COVID, income kita kan relatif agak terganggu. Nah, ini kita bisa, kalau dana liquid kita tersedia, kita masih bisa melewati kehidupan kita itu dengan taraf hidup yang masih tidak turun seperti gimana. Nah, setelah dana liquid itu tersedia, kita bisa masukin semua ke dana produktif. Dan target dana produktif itu kita
bisa mencukupi kebutuhan hidup kita itu kurang lebih 20 tahun. Jadi, yang perlu kita perhatikan itu adalah komposisinya. Jadi pertama harus ada cash, terus liquid, baru kita masukin ke produktif. Nah, terus ada muncul pertanyaan, gimana caranya supaya investasi kita itu bisa optimal? Nah, ini hasil dari literatur dan hasil dari diskusi dengan peserta-peserta sebelumnya. Itu yang perlu dipersiapkan itu adalah teman-teman perlu harus ciptakan aliran sumber yang stabil. Maksudnya apa? Jadi kalau teman-teman mau berinvestasi, itu secara umum investasi itu akan berjalan lebih bagus itu kalau teman-teman bisa masukinnya itu rutin. Jadi nanti di waktu ke depan nanti kita akan bahas, itu ada istilah adalah dollar cost averaging. Jadi lebih bagus kita investasi itu rutin, walaupun nggak terlalu besar, tapi rutin, itu akan menghasilkan hasil yang lebih stabil, lebih optimum. Jadi pertama yang teman-teman harus ciptain itu adalah aliran sumber yang stabil. Yang kedua itu adalah persiapkan dengan bijaksana. Maksudnya apa? Maksudnya seperti tadi ada di komen di chat, teman-teman harus ngecek dulu investasi yang teman-teman mau masuk itu seberapa resikonya. Itu teman-teman perlu bijaksana ukur. Terus yang ketiga itu adalah kalaupun itu beresiko, teman-teman harus memikirkan gimana sih caranya supaya resikonya itu lebih kecil. Terus yang keempat, ini yang kadang-kadang suka terlupa, itu adalah ingat untuk rebalancing. Maksudnya rebalancing itu apa? Maksudnya teman-teman perlu menyeimbangkan lagi. Contoh, kalau yang tadi, kalau kita lihat yang di piramid, itu ada ukuran antara cash, terus ada untuk ukuran yang investasi liquid sama investasi produktif. Nah, kalau gaya hidup kita naik, berarti cadangan kita itu tetap harus disesuaikan, dibalance lagi, di-adjust lagi. Nah, itu yang dimaksud dengan rebalancing. Nah, masuk ke ini rebalancing, ini yang suka terlupa. Jadi, yang perlu diingat itu adalah pentingnya untuk rebalancing. Jadi disesuaikan lagi. Jadi kita ukur apakah parameter-parameter ini udah sesuai. Nah, pertanyaan utamanya adalah, terus aplikasinya ke dalam investasi saham gimana? Nah, aplikasinya ke dalam investasi saham itu kalau saya summary-kan kurang lebih seperti ini. Jadi untuk ciptakan aliran sumber yang stabil, ya ini standar lah. Kita kerja bagus, kita atur pengeluaran kita supaya ada yang sisa yang bisa kita masukin ke dana masa depan itu lebih besar. Terus ada lagi persiapkan dengan bijaksana. Nah, untuk di saham itu teman-teman yang bisa teman-teman pergunakan itu adalah dari pos dana masa depan. Jadi dana untuk kebutuhan hidup, terus dana untuk dana darurat, dana untuk senang-senang, yaitu di luar dari unsur yang teman-teman bisa masukkan ke dalam investasi saham. Terus yang poin kedua itu adalah untuk persiapan yang bijaksana, teman-teman harus kenali gimana caranya menang di investasi saham. Jadi paling gampang ya teman-teman, bukan paling gampang, yang teman-teman udah jalanin, ya teman-teman ikut sharing-sharing acara yang seperti yang saya buat di hari Jumat. Jadi itu salah satu cara gimana teman-teman bisa kenal gimana cara bisa menang di saham. Terus ada lagi untuk minimalin resiko. Gimana sih minimalin resiko kalau di saham? Ya di saham untuk minimal resiko teman-teman perlu mahir dulu. Untuk mahir dulu, resiko yang paling kecil itu adalah teman-teman bermain sebagai model investor. Jadi masuk ke saham yang lebih aman dan
dengan saham dengan pola investor, teman-teman masuk ke saham-saham yang lebih stabil, dan dengan saham-saham yang lebih stabil itu teman-teman resiko pasti lebih kecil, jadi lebih aman. Setelah mahir, teman-teman baru bisa coba-coba masuk ke bagian sebagai trader atau trading atau jual beli yang lebih aktif. Terus yang kedua adalah pertahankan posisi dari komposisi investasi. Maksudnya apa? Maksudnya jangan karena saham saya mau optimalin semua supaya nilainya besar. Teman-teman udah nggak punya lagi deposito. Nah, itu bisa dibilang salah kaprah. Kenapa? Karena deposito itu mau nggak mau, teman-teman memang perlu punya deposito, targetnya adalah itu sebagai dana liquid, dana jaga-jaga. Kalau sampai teman-teman perlu dana itu dipakai. Emang kalau di saham nggak bisa? Ya, kita pakai contoh kayak sekarang. Tiba-tiba COVID masuk, harga saham tiba-tiba anjlok. Deposito anjlok kah? Ya, seanjlok-anjloknya nggak sampai seminus dalam di saham. Jadi, itu yang teman-teman perlu ingat. Jadi, deposito pun itu teman-teman masih perlukan. Terus, di saham, itu teman-teman perlu disiplin sama namanya money management. Money management itu apa sih? Teman-teman harus set cut loss-nya berapa. Terus teman-teman harus set proses masuknya, trading plan-nya seperti apa. Ini teman-teman harus jaga disiplin manajemen itu untuk meminimalkan resiko. Terus ada satu lagi yang tadi, ingat rebalancing. Jadi kalau saya pribadi itu ngebagi ada 2 kelompok saham yang saya pegang. Ada kelompok saham yang saya pakai untuk trading, jadi jual belinya itu lebih intens. Terus ada saham-saham yang saya bagi untuk long term investment. Contohnya long term investment itu kalau saya sendiri pegang itu di BCA sama di United Tractor. Nah, saham-saham trading ini ganti-gantian. Ini kita lihat saham mana sih yang lagi uptrend, itu kita masuk untuk pola trading. Jadi ini teman-teman perlu sesuaikan ukur masing-masing. Umumnya kalau kita masukin ke saham yang trading itu secara profit itu akan lebih tinggi. Nah, tapi kalau nanti nilai di saham-saham kelompok yang trading itu udah lebih dari target yang teman-teman set, teman-teman harus pindahkan sebagian masuk ke saham untuk yang long term investment. Gitu. Ini yang utama yang kita bahas di hari ini. Nah, untuk hal penting ini ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Jadi ada 4 ini yang teman-teman perlu perhatikan di investasi saham. Jadi dollar cost averaging, jadi lebih bagus teman-teman siapin dana yang rutin bisa dimasukin ke saham. Terus teman-teman harus persiapkan basic-nya juga. Terus mulai dari pola yang aman atau masuk ke saham-saham yang aman. Berjalannya waktu udah lebih advance, teman-teman bisa masuk ke saham-saham yang lebih volatile, saham-saham yang naik turunnya, roller coaster-nya lebih tinggi. Dan teman-teman perlu ingat juga perlu untuk proses rebalancing di sahamnya itu sendiri. Gitu. Oke. Nah, bahannya sampai situ. Thank you udah hadir di obrolan kita hari ini. Nah, maaf tadi ada gangguan teknis, itu sampai kita agak ke pending sekitar 20 menit. Nah, teman-teman bisa ikut IG kita, dan kalau ada pertanyaan atau apa, teman-teman boleh bebas DM kami di IG, atau mau WA juga boleh. Nah, ini teman-teman bisa catat nomor WA kami. Oke, nah
acara hari ini itu acara terakhir di tahun ini. Jadi nanti kita ketemu lagi di Januari tahun depan. Nah, sama ada satu, nanti buat teman-teman yang mau lebih khusus atau lebih belajarnya lebih intens untuk saham, itu nanti teman-teman bisa WA ke kami, bisa ke saya atau ke Pipi, bilang daftar aja dulu. Ini kita akan bikin kelas ekspres, itu nanti pertemuannya itu 2 hari, di Sabtu dan Minggu. Itu rencananya itu di tanggal 27 dan 28, jadi Sabtu dan Minggu, November ini. Itu biasanya nanti di siang, kurang lebih sekitar jam 2 atau jam 3. Nah, nanti jadwal atau brosur itu nanti saya kirimin lagi ke teman-teman. Nah, cuman yang teman-teman perlu catat di sini, supaya hasilnya teman-teman bisa lebih optimum, ini nanti kita bentuk itu ada bentuknya jadi kayak workshop. Maksudnya apa? Jadi bukan cuma teori, nanti itu kita akan dampingin itu kurang lebih 3 minggu. Jadi selama 3 minggu, itu nanti teman-teman akan dikasih study case, supaya teman-teman bisa langsung ngecek ke lapangan. Nah, dan satu lagi, itu untuk training ini, itu kita set, itu ada, kita sebutnya commitment fee. Jadi commitment fee itu targetnya apa sih? Targetnya supaya teman-teman bisa melengkapi acara dari workshop-nya. Jadi selama 3 minggu, itu nanti kita akan kasih tugas. Di dalam tugas itu, kalau satu tugas udah selesai, nanti sebagian dari komitmen fee itu akan kita balikin, kita cashback. Nah, komitmen fee-nya berapa? Komitmen fee-nya itu 750.000. Yang bisa di cashback itu 450.000. Jadi kalau teman-teman bisa ngikutin workshop-nya itu lengkap, itu teman-teman akan di cashback 450.000. Jadi secara umum untuk teman-teman didampingin selama 3 minggu, itu teman-teman mengeluarkan biaya investasi itu kurang lebih 100.000. Itu informasi tentang kelas khususnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum? Oke. Kalau gitu nanti besok saya akan kirim brosurnya yang untuk kelas ekspresnya. Nanti di situ ada link untuk pendaftarannya. Nanti teman-teman bisa masuk ke linknya. Nanti di linknya itu ada spesifikasi yang lebih detail tentang kelas ekspresnya. Oke. Udah. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Enggak? Kalau enggak, thank you udah hadir. Kita ketemu lagi di minggu depan. Minggu depan, tahun depan. Oke. Thank you, teman-teman. Ya, makasih Pak Martin. Oke, Thank yuk. you, Pak Martin. Oke, yuk. Thank you, thank you. Thank you, Tin. Bye. Yuk. Thank you, yuk. Thank you, Martin. Yuk.